Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi dengan saya Dani Fatima dari podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Ruang bincang santai namun bermakna yang membahas seputar kepemiluan, kelembagaan, dan juga dinamika kerja penyelenggara pemilu. Teman pemilih, di era digital seperti saat ini, informasi bergerak begitu cepat. Apapun bisa menjadi viral dalam hitungan detik, termasuk juga informasi tentang pemilihan umum. Dan disinilah peran dari kehumasan KPU menjadi sangat penting dan juga strategis. Bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tetapi juga memastikan kebenaran sebuah informasi. Namun, komunikasi publik yang kuat tidak akan berdiri sendiri, karena di baliknya ada SDM penyelenggara yang profesional, berintegritas, dan juga kredibel. Dan pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup penting, yakni Humas Kuat, SDM bermutu, strategi KPU membangun kepercayaan publik di era digital. Dan telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, narasumber spesial kita pada kesempatan hari ini, beliau adalah Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan juga Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Blora, Bapak Wahyu Aditya Putra SIKOM, yang tentunya akan berbagi informasi, strategi, cerita tentang membangun komunikasi publik sekaligus memperkuat kualitas SDM penyelenggara pemilu. Ikuti terus perbincangan kita tentunya di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Selamat datang Pak Adi di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Terima kasih Mbak Deni mengundang saya. Ini gimana Pak Adi nih? Masih puasa ya hari ini? Insya Allah masih. Alhamdulillah. Iya Pak Adi, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kehumasan dan juga SDM di KPU ini, ya, gimana nih Pak Adi rasanya menjadi bintang tamu di podcast sendiri? Ternyata juga lumayan gugup ya, Oh gitu. di luar ekspektasi saya. Oke. Ya jadi teman-teman nih podcast Talang Atur ini merupakan salah satu program unggulannya KPU ya di bidang digital begitu ya Pak. Ini di bawah naungan dari Kasubag Parmas SDM dan Kasubagnya sendiri adalah Bapak Wahyu Aditya Putra SIKOM. Begitu ya Pak? J, Oke. kebetulan Jadi ya. beliau ini biasanya sebagai scriptwriter, kemudian kadang menjadi kameramen, kadang juga editor juga ya Pak ya? Iya, Lengkap sudah. Ini apa ya, demi podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora tentunya ya Pak? J, demi informasi yang harus kita sajikan ke Oke. masyarakat dalam bentuk Oke. podcast. Oke, baik. Oke Pak Adit, kita langsung saja menuju perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum berbicara lebih jauh, boleh diceritakan terlebih dahulu secara singkat tugas dan fungsi dari Subbag Partisipasi Humas dan SDM di KPU Kabupaten Blora. Ya, baik. Terima kasih Mbak Deni. Dalam Subbag Partisipasi Humas dan SDM ini, kami mempunyai peran yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, yaitu kami bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan membangun komunikasi publik melalui kehumasan. Juga kami pada saat pemilu dan pemilihan, kami mengelola sumber daya manusia untuk sekretariat, baik itu di PPK, PPS, dan juga badan ad hoc untuk rekrutmen badan ad hoc, juga internal dari KPU Kabupaten Blora. Jadi kalau kita ibaratkan, kami itu menghubungkan dua sisi Mbak Dani. Jadi memastikan masyarakat memahami proses demokrasi melalui sosialisasi yang kita laksanakan, dan juga memastikan penyelenggaraan di dalam sistem kapasitas dan integritas penyelenggaranya. Oke, jadi ada dua nih Pak ya? Ya. Ada dari sisi kehumasan, kemudian dari sisi SDM sendiri. Betul.
Jadi mungkin secara singkatnya itu memiliki peran yang cukup vital begitu ya Pak di Betul. bidang SDM itu memastikan kesiapan SDM dalam penyelenggaraan Ya, agar seluruh tahapan pemilu maupun pilkada nantinya berjalan dengan lancar betul. begitu ya Pak. Iya, Sedangkan di kehumasannya mungkin menyampaikan kepada masyarakat ya tentang informasi katanya tentang kepemilian. betul. Oke. Menurut Pak Adit nih, media apa saja yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang kepemiluan? Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal efektivitas, sebetulnya tidak ada yang paling unggul ya Mbak Dani. Karena Oke. untuk semua segmentasi itu pasti ada yang harus kita kombinasikan. Mm-mm. Jadi kalau kami dalam segmentasi pemilih muda, pemilih pemula, Ya. media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube itu sangat efektif karena dalam konten visualnya, video pendek, infografis itu lebih bisa diterima dan karena bisa dibagikan kan karena ada mode sharing. Iya. Jadi dengan kemudahan ada gadget Betul. smartphone itu jadi lebih mudah iya, tersampaikan. diakses. Iya. Tapi kami juga masih menggunakan website atau media lainnya, jadi karena sifatnya harus resmi dan detail, jadi kami tetap menggunakan website untuk rujukan utamanya. Jadi di situlah kami bisa menyampaikan ke masyarakat jika mencari dokumen lengkap, pengumuman resmi, atau hal-hal yang terkait dengan pemilu dan pemilihan, bisa melalui website. Oke. Yang tidak kalah penting sebetulnya adalah kami juga melaksanakan komunikasi langsung, biasanya melalui sosialisasi tatap muka, Oke. atau bahkan diskusi komunitas atau forum warga. Karena kadang yang membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat itu justru pada interaksi langsung. Oh, betul. Jadi karena kami bisa melihat, mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, bisa menjadi feedback kami. Jadi ketika pelaksanaan kegiatan pemilu dan pemilihan, itu menjadi salah satu bahan diskusi kami untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi bagi kami yang paling efektif bukan soal platformnya, tapi bagaimana pesan yang disampaikan pada segmen masyarakat tersebut. Jadi kalau kita bisa menyampaikan secara konsisten dan bersumber dari kanal resmi Pak KPU Kabupaten Blora. Sepakat Pak Adit. Artinya KPU sendiri walaupun banyak sekali media sosial tetapi tetap dilakukan tatap muka secara langsung ya betul. Pak. Sosialisasi juga iya begitu ya. Ji. Walaupun non tahapan nih kan Iya. pemilu pilkada sudah selesai, Betul. tapi sosialisasi di masyarakat itu apakah masih tetap terus berjalan Pak? Meskipun pada tahun ini kita bisa dikatakan kan pasca pemilu dan pemilihan ya Mbak Dani. Iya. Jadi kami tetap melaksanakan sosialisasi. Oke. Jadi bahkan tahun ini pun kita itu mendapatkan tugas untuk melaksanakan sosialisasi untuk 3 segmen, yaitu pemula, kemudian marginal, dan rentan. Oke. Jadi itu sudah menjadikan, bahkan dari KPU RI menetapkan itu sebagai prioritas nasional. Untuk 3 segmentasi itu dilaksanakan di setiap kabupaten kota untuk 3 segmentasi tersebut. Iya, ini guna untuk informasi kepemilian di tahun berikutnya juga ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak Adit, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap peningkatan partisipasi masyarakat sendiri? Ya, jadi kalau ditanya seberapa besar, jawabannya sebetulnya cukup signifikan Mbak Dani, terutama di era digital yang seperti sekarang ini, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat dan juga akses informasi yang memang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi penggunaan media sosial ini justru mempercepat penyebaran informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi mulai dari tahapan pemilu, pemilihan, kemudian lokasi TPS, bahkan tata cara memilih, semuanya bisa diketahui kan melalui website atau media sosial kami. Jadi kemudian bagi pemilih muda atau pemilih pemula, media sosial bahkan menjadi sumber informasi pertama tentang pemilu. Jadi awareness-nya memang lebih besar untuk teman-teman Gen Z seperti saya ini kan, awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau bicara partisipasi nanti dalam arti datang ke TPS dan menggunakan hak pilih,
itu tidak hanya bisa ditentukan oleh media sosial, tapi juga kepercayaan pada isu atau faktor sosial di lingkungan sekitarnya. Oke, keren sekali Pak Adit. Ini totalitas sekali ya, menemani masyarakat agar tahu tentang informasi-informasi kepemiluan ini. Pak Adit ini beralih Ya. kepada sumber daya manusia di KPU tentunya ya. Seberapa krusialkah kualitas SDM dalam menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum? Ya, jadi kalau kita bicara soal sumber daya manusia, baik itu dari internal kita, atau bahkan nanti ada badan ad hoc yang melaksanakan tugas pada pemilu dan pemilihan, kalau bilang kita bicara soal regulasi, bisa jadi sangat lengkap ya Mbak Dani. Iya. Atau bahkan sistem itu bisa sangat rapi, mulai dari semua tahapan. Tapi pada akhirnya kan yang menjalankan juga manusia ya. Betul. Jadi seperti badan ad hoc, seperti PPK, PPS, itu kan ujung tombaknya yang di lapangan. Kalau mereka kan nanti yang berhadapan langsung dengan pemilih ya, yang memastikan proses pemungutan dan penghitungannya itu berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi. Jadi kalau mereka tidak paham regulasi atau tidak teliti, kan dampaknya kan langsung terasa aja Mbak. Betul. Bisa jadi malah fatal seperti nanti ada timbul saran perbaikan oleh Panwas atau bahkan bisa jadi PSU kan kalau menjadi fatal. Jadi tapi di sisi lain yang internal kita, sekretariat KPU itu adalah support system yang memastikan seluruh tahapannya itu tadi tertib secara administrasi, logistik atau anggarannya bahkan. Keuangan, iya. Jadi tanpa dukungan sekretariat dari kita, KPU, PPK, dan PPS, badan itu juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena itu kita menekankan ada dua hal ini, Mbak. Yaitu kompetensi untuk memastikan pekerjaan benar secara teknis dan integritas untuk memastikan pekerjaan itu dilaksanakan atau dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke. Apa bentuk pembinaan atau penguatan kapasitas SDM yang dilakukan KPU sendiri? Ya, kalau kita bicara soal penguatan SDM sebetulnya juga tidak hanya pada saat tahapan pemilu dan pemilihan, jadi proses itu terus berjalan. Pertama kita melalui bimbingan teknis dan pelatihan, baik itu untuk jajaran sekretariat, kita punya agenda itu ngaji diri, yang diampu oleh subbagian dan divisi Parhumas dan SDM. Kemudian juga dari divisi hukum ada kegiatan kajian hukum yang memastikan nanti pembekalan baik itu regulasi terbaru, teknis tahapan sampai administrasi dan pelaporan ke depannya. Dan kedua kita melakukan evaluasi dan supervisi berkala, Mbak Dani. Jadi artinya nanti bukan soal hanya sekedar memberikan materi, jadi kami juga memantau bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Jadi saat apa yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperkuat. Jadi ada penguatan internal dan nilai integritas budaya kerja profesional nanti yang bisa kita tumbuhkan. Jadi misal kayak penandatanganan fakta integritas, pengarahan rutin oleh anggota ketua dan Pak Sekretaris, sampai forum diskusi yang seperti tadi sampaikan, itu kan juga untuk menyamakan persepsi. Oke, jadi tentunya penguatan kapasitas ini dilakukan secara berjenjang begitu ya Pak? Dari KPU RI, kemudian turun ke KPU Provinsi, dan juga baru masuk ke Kabupaten, Kabupaten Kota. Kemudian Bapak, bagaimanakah tantangan membangun kepercayaan publik pemilu ke depan? Ya, justru semakin ke depan itu mungkin malah jadi semakin kompleks menurut saya Mbak Dini. Karena informasinya itu pasti akan berjalan cepat. Jadi satu isu bisa viral dalam hitungan menit atau detik bahkan ya. Belum sampai kita harus melakukan verifikasi kebenarannya, di situ publik sudah mudah terpengaruh. Tantangan lainnya adalah meningkatkan ekspektasi masyarakat. Jadi publik sekarang itu kan ingin prosesnya itu cepat, tapi tidak hanya jujur dan adil, tapi juga transparan, cepat, dan responsif. Jadi makanya itu kita harus bisa bekerja lebih profesional sekaligus komunikatif. Jadi kedepannya mungkin membangun kepercayaan ini tidak hanya bekerja benar, tapi kita harus menunjukkan dan mengkomunikasikan bahwa kita bekerja benar, transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan informasi itu
menjadi hal yang penting. Oke, Pak Adit, pertanyaan terakhir nih. Ya. Mungkin ada beberapa pesan yang disampaikan kepada masyarakat agar lebih kritis lagi, tapi tetap percaya pada informasi resmi dari KPU. Ya, oke. Bagi seluruh masyarakat sebagai pemilih, marilah menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Gunakanlah teknologi itu secara bijak, saring informasi sebelum dibagikan, serta hindari penyebaran hoax yang dapat merusak persatuan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Blora, di era digital, menuntut kita untuk terus beradaptasi, meningkatkan kapasitas kita, serta memperkuat pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan terbuka. Mari kita bersama membangun pemilu yang lebih inklusif, terpercaya dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi, bukan memecahnya. Oke, Pak Adit. Terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Siap. Yang telah berbagi informasi khususnya tentang kehumasan dan juga SDM di KPU Kabupaten Blora. Sama-sama Mbak Dani, terima kasih Selamat sudah. berpuasa, Pak Adit. Jangan suka-suka untuk bergabung sebagai narasumber kita ya. Oke. Oke. Baik teman pemilih, menarik sekali obrolan kita pada kesempatan hari ini. Kita jadi memahami bahwa membangun kepercayaan publik terhadap pemilu tidak cukup hanya dengan kerja teknis yang baik, tetapi juga perlu komunikasi yang terbuka, informatif, dan juga responsif. Dan yang tidak kalah penting ditopang oleh sumber daya manusia, penyelenggara yang profesional dan berintegritas. Karena pada akhirnya nanti informasi yang kredibel lahir dari penyelenggara yang kredibel. Sekian perbincangan kita di podcast Tangan Atur KPU Kabupaten Blora. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman pemilih yang telah setia menyimak perbincangan kita dari awal sampai dengan akhir. Dan ikuti terus perbincangan kita di episode selanjutnya, tentunya di podcast Talang Atur. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.